Ketika alam sudah terdengar mulai memanggil, kurasa memang ini sudah waktunya indis ekonomi healing gak harus keluar negeri. Melihat indahnya pegunungan berdiri tenang, mendengar suara angin menyapu rerumputan, suara burung-burung yang saling memanggil dari kejauhan, mencium aroma tanah basah dan rumput segar. Jangan lupa juga rumah masakan di warung Malang Doer. Sudah pasti lezat dan bergizi kalau itu sih. Lewat. Bikin kaget saja kamu ini. Kok tiba-tiba banget kamu di sini? Mau bayar? Mau bayar sih, mau mendaki nih mas. Anak kecil nggak boleh sembarangan mendaki loh. Tenang aja mas, biar aku masih SMP, tapi umurku udah ratusan tahun kok. Widih apa waduh ini? Gak tau mau, yang penting pulang masih dalam keadaan pensiun. Oh ya sakarepmu wes. Kalau mas Malang sendiri, ngapain tiba-tiba naik gunung? Kata orang, kalau cowok udah naik gunung, pasti sakitnya luar biasa. Cemil. Weh, sakit topo toh? Orang mau nyari jemput. Enggak nangka kan lu. Oh iya mas, aku pulang dulu ya. Ransel gue ketinggalan. Ya sudah, jangan lama-lama loh, Van. A few moments later. Dah siap kamu, Van? Siap dong mas. Harus kuat loh ya. Mendaki 5 gunung sekaligus saja kuat aku mas. Yang sembarangan lo. Gunung gundulmu, Wi. Ayo jalan deh. Udah gak sabar nih aku mau merasakan, mendengar, mencium dan melihat keindahan alam dari puncak gunung sana. Van, lo yang senormalnya saja lah. Dalam bahasa Inggris, kata kerja seperti mendengar, mencium, melihat, dan merasakan merupakan beberapa contoh dari verbs of perception, yaitu kata kerja yang berhubungan dengan panca indera yang digunakan untuk menyatakan apa yang kita lihat, dengar, rasakan, cium, atau sentuh. Beberapa contoh verbs of perception dari indera penglihatan diantaranya adalah see, look, watch, dan notice. Dari indera pendengaran, contohnya adalah hear dan listen. Dari indera perasa ada taste. Dari indera penciuman ada smell. Sedangkan dari indera beraba contohnya adalah feel. Pola kalimat yang menggunakan verbs of perception bisa dilihat dalam gambar di samping. Pola pertama terdiri dari subjek ditambah verb of perception ditambah objek. Pola ini digunakan hanya saat menyebutkan apa yang dirasakan. Di sini fokus utama terletak pada objek, bukan pada aksi yang dilakukan. Pola kedua menggunakan rumus subjek ditambah verb of perception ditambah objek ditambah bare infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Pola ini dipakai ketika pengamat menyaksikan seluruh rangkaian kejadian tanpa terputus. Pola ketiga menggunakan bentuk subjek ditambah verb of perception ditambah objek ditambah kata kerja bentuk ing. Pola ini menekankan pada proses yang sedang terjadi dan bukan hasil akhirnya. Perhatikan beberapa contoh kalimat dengan verbs of perception di atas. Kata kerja climb yang merupakan kata kerja kedua tetap menggunakan bare infinitive dan tidak terpengaruh oleh apakah verb of perception-nya past simple, present perfect, atau present simple. Begitu juga dengan kata kerja bentuk ing-nya. Ini berarti sesuai dengan pola yang kita bahas sebelumnya. Mari kita lihat contoh lain dengan mengerjakan worksheet berikut. Cocokkan setiap kalimat dengan kata kerja yang tepat di dalam kotak. Di sini, semua nomor menggunakan bare infinitive atau kata kerja bentuk dasar ya. Nomor 1, di sini terdapat dua aksi yang berurutan. Frase and then menandakan urutan aksi lengkap dari awal sampai akhir. Jadi, jawaban yang tepat adalah I saw her open the window and then close it. Nomor 2, secara logika, satu kata kerja yang paling cocok di antara kata kerja yang lain adalah explain. Jadi, jawaban yang tepat, we heard the teacher explain the lesson clearly. Nomor 3, di sini sedang membahas tentang sepak bola. Jadi, kata kerja yang paling dekat adalah score. Jawaban yang tepat, we watched the player score the final goal. Nomor 4, frase fall of a bond adalah kolokasi yang benar. Verb lain tidak bisa dipasangkan dengan of his pie. Jadi, jawaban yang tepat, she saw the child fall of his pie. Nomor 5 merupakan aksi singkat dan instan dengan bunyi keras. Jadi, paling masuk akal jika dipasangkan dengan kata slam. Jawaban yang tepat, I heard the door slam loudly behind me. Nomor 6, untuk the sun biasanya menggunakan verb sat atau rise. Sementara di dalam box cuma ada sat.
Jadi, jawaban yang tepat, they watched the sun set behind the mountain. Jawaban 7, kata kerja yang paling cocok untuk bayi di dalam box tersebut adalah cry. Jawaban yang tepat, we heard the baby cry and then suddenly be quiet. Untuk nomor 8 sampai 15, coba jawab di komentar ya. Lo istirahat lagi toh, Fen. Ini masih jauh loh. Iya, iki. Istirahat dulu lah mas. Ngap ini. Gitu kok mau 5 gunung. Sudahlah, gak usah terlalu diiniin. Tak kapok-kapok kalau gini caranya mas. Weh.